Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yatim sekalian. Hari ini saya ada di kediaman Pak Heru, yang mana Pak Heru merupakan penerima manfaat program Kampus Pejuang Keluarga. Hari ini kita akan sedikit mengupas profil dari Pak Heru, yang mana perjalanan Pak Heru ini cukup berliku, termasuk diawali dari Allah kasih hidayah kepada Pak Heru memeluk Islam, bertauhid, dan untuk selanjutnya menjalankan bisnis demi bisnis, ya kan, dengan dinamikanya naik turun dan lain sebagainya, hingga hari ini Allah jodohkan kami untuk bekerja bersama dalam program Kampus Pejuang Keluarga. Jadi mungkin Pak Heru bisa sedikit menceritakan, Pak, gimana awal mulanya sampai kok bisa nih tiba-tiba ketemu sahabat yatim, dan apa sih yang sahabat yatim sudah sudah kerjakan bersama Bapak gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kesempatan waktunya. Ya, saya berawal dari punya usaha franchise pisang keju Kres waktu itu. Ya, dengan berjalannya waktu memang ada satu kondisi yang sehingga tutup, ya kalau dibilang ya terus berjalan waktu, istri saya catering, jadi ibaratnya beralih lah ya dari pisang Kres yang mungkin yang sudah kita dirikan yang harus ditutup, makanya istri saya belajar terus adanya catering demi menyambung kelangsungan hidup. Ya karena kan memang harus terus berjalan ya. Ya perlahan mungkin dari pesanan dan banyaklah, dan alhamdulillah sampai berjalannya waktu kita dipertemukan dengan tim sahabat yatim, dengan Pak Yadi. Ibaratnya kita diberikan manfaat untuk bisa menjalankan usaha yang akan dijalankan bersama-sama ini, ya dengan perputaran cepatnya ya. Kalau di segi online-nya mungkin istri saya terima pesanan macam ya seperti catering dan macam-macam lainnya lah gitu. Jadi itulah perjalanan ya perjalanan panjang sebenarnya. Kalau mungkin diceritakan mungkin sangat panjang sekali ya. Ya kita cerita singkatnya, dari pisang Kres kita beralih ke catering, dan sekarang alhamdulillah saya diberikan manfaat oleh sahabat yatim dan diberikan kepercayaan untuk kita mengolah, ya istilahnya ya alhamdulillah lah untuk kita bisa menjalankan keberlangsungan hidup ini ya dengan kondisi yang awalnya mungkin ya kami banyak kesulitan. Ya mudah-mudahan Allah berikan jalan untuk terus bisa mengembangkan kembali. Ya besar harapan saya nanti pisang Kres yang sudah pernah tutup bisa bangkit kembali, karena memang prospeknya itu lebih lebih luas lah kalau dibilang ya kan. Ya mungkin dari saya itulah perjalanan yang bisa saya jalan. Oh berarti singkat kata Pak, mohon maaf, pisang Kresnya ini berhenti karena apa Pak? Maksudnya apakah Bapak sudah menutup brand tersebut karena mungkin mohon maaf omsetnya menurun, atau mungkin Bapak hanya mencoba beralih, hanya bukan sekedar ya, jadi Bapak memang ingin merubah usaha atau gimana Pak sebetulnya? Kenapa pisang Kresnya itu? Kalau pisang Kres ini memang ada satu permasalahan yang memang seharusnya kita tutup sementara. Itu tidak menutup kemungkinan kita akan buka lagi nanti. Karena kan memang pisang Kres ini memang kita punya ciri khas yang dari tepungnya ini yang harus tetap saya jaga gitu kan. Ya itu aja sih Pak. Oh berarti sahabat yatim sekalian, intinya Pak Heru ini sebelumnya mungkin sudah punya usaha yang cukup settle ya, tapi qadarullah kembali lagi semua Allah yang menentukan. Allah berikan jalan yang lain bagi Pak Heru, yang mana
usaha franchise-nya ini udah berapa mitra Pak waktu itu? Mitra sampai 30 mitra. 30. Jadi Pak Heru ini punya franchise-nya, bukan beliau ini bukan mitra franchise, pemilik franchise-nya. Brandnya apa Pak waktu itu? The Basta. The Basta, pisang keras ya Pak ya. Jadi pisang semacam apa Pak? Nugget atau? Dulu berawal dari namanya The Four. Oh, Ya, makan banyak. dan bentuk produknya? Pisang goreng dikasih keju. Oh, jadi Ya. biasanya hanya yang spesial itu di tepungnya ya Pak ya? Pisang goreng dikasih tepung, diolah dengan tepung itu. Nah, inilah tepungnya yang membedakan dengan Produk pisang-pisang sejenis lain. oh ya. Garingnya itu tahan lebih dari 3 jam. Ya, pada umumnya pisang goreng itu biasanya kan baru setengah jam atau berapa jam mungkin udah Iya. letoy lah kalau iya, dibilang ya. Kalau betul. kita masih punya bisa tahan sampai bahkan udah banyak testimoni dari pelanggan itu kita taruh kulkas sampai besoknya lagi masih kersnya itu masih oke. Itulah. Jadi pemirsa, sahabat yatim sekalian, jadi produk tadi Pak Heru dengan sangat terpaksa harus menghentikan sementara usaha franchise-nya dan kemudian mencoba bangkit untuk terus berikhtiar mengais rezeki Allah dengan cara membuka catering dan untuk mungkin income yang perputarannya lebih cepat. Di samping catering, Pak Heru butuh berjualan makanan yang mungkin perputarannya lebih cepat meskipun hasilnya mungkin lebih sedikit. Jadi Pak Heru tidak lelah berusaha mengais rezeki Allah dari segala macam arah, segala macam cara, dan alhamdulillah Pak Heru dipertemukan dengan sahabat yatim, yang mana sahabat yatim bisa menyalurkan amanah dari para donatur agar usaha Pak Heru ini bisa berjalan dan kelak mungkin Pak Heru bisa mewujudkan mimpi-mimpi besarnya kembali. Jadi mungkin itu sahabat yatim sekalian untuk profil usaha Pak Heru. Tapi boleh tahu Pak Heru mungkin punya putra putri berapa Pak? Putra 1, putri 1. Putra 1, putri 1. Jadi masih usia berapa Pak yang paling tua? Yang paling besar 8 tahun, yang kecil 4 tahun. Sekolah SD berarti Ya, sekolah SD kelas 2. Kelas 2, Masya Allah. Perjalanan masih panjang, maka dari itu mari sahabat yatim kita terus mensupport perjuangan Pak Heru baik secara moral maupun material. Insya Allah dari usaha-usaha kita bisa jadi lahan ibadah untuk kita semua dan juga bisa menjadi sarana ibadah juga kelak bagi Pak Heru dalam menafkahi keluarganya. Terima kasih sahabat yatim sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.